Renaissance. Kenapa Renaissance? Karena di era ini bangsa Eropa mulai bangkit dari keterpurukan dan melakukan banyak pembaruan di berbagai bidang, mulai dari mental dan pola pikir masyarakatnya, budaya, agama, ekonomi, seni, sampai ilmu pengetahuan. Dan di era ini juga tokoh-tokoh yang menjadi pondasi ilmu pengetahuan modern seperti Galileo Galilei, Da Vinci, Raphael, Shakespeare, ya semua orang ini muncul di era Renaissance. Era ini juga menjadi salah satu era paling gemilang untuk bangsa Eropa. Apa sih Renaissance ini? Istilah Renaissance pertama kali dikemukakan oleh ahli sejarah Prancis yang bernama Jules Michelet dalam bukunya yang berjudul Histoire de France di tahun 1855. Dan secara etimologi, Renaissance atau kalau dalam bahasa Indonesianya Renaissance diambil dari gabungan dua kata, yaitu re yang artinya lagi dalam bahasa Latin dan naissance yang artinya terlahir dalam bahasa Prancis. Jadi kalau digabungin, Renaissance bisa diartikan sebagai terlahir kembali. Dan sesuai namanya, di abad 14 sampai 17, istilah ini memang dipakai untuk memperjelas kebangkitan peradaban bangsa Eropa yang saat itu di masa-masa terpuruk mereka, khususnya bangkit dari era kegelapan yaitu Dark Age. Dan tadi pola pikir mereka juga ikut berubah dari yang tadinya didominasi oleh hak ilahi monarki menjadi rasionalisme dan humanisme. Jadi, apa itu humanisme? Menurut beberapa sumber kayak History Life Science dan Britannica, humanisme bisa dibilang hasil dari pengembangan konsep pemikiran bangsa Romawi kuno, yaitu humanitas, konsep yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia sebagai kriteria dalam segala hal, dan juga sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani kuno yang ngajarin tentang bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Nah, di masa Yunani kuno ada seorang filsuf yang bernama Pythagoras yang merumuskan konsep pemikiran ini dengan menyatakan manusia sebagai tolak ukur dari semuanya. Nah, konsep inilah yang kemudian menjadi pondasi di era Renaissance. Maka dari itu, di era ini kemudian muncul istilah Renaissance Man atau manusia Renaissance, manusia-manusia yang berpikir idealis. Contohnya seperti yang bernama Leon Battista Alberti yang mempresentatifkan humanisme sebagai sesuatu kebebasan manusia untuk berpikir dan berekspresi dan bisa mencapai apapun yang dia inginkan, asalkan punya keinginan. Nah, latar belakang penyebab di era ini terjadi sebenarnya ada banyak sebabnya, yaitu mulai dari wabah penyakit, moral masyarakat yang rendah, sampai-sampai ngebuat tingkat kriminalitas jadi tinggi banget. Nah, pada saat itu terus ada bencana alam, konflik para raja lokal, politik licik para bangsawan, termasuk pengaruh gereja yang melemah. Nah, kondisi inilah yang kemudian memaksa masyarakat Eropa untuk berpikir kritis dan mulai giat ngulik dan
baca lagi literatur klasik, khususnya literatur Yunani dan Romawi kuno. Di samping itu, banyaknya konflik yang juga disebabkan para raja lokal juga bikin mereka pada pusing. Untungnya di tahun 1450, Johannes Gutenberg berhasil menciptakan mesin cetak pertama di dunia yang mempermudah akses penyebaran ilmu pengetahuan. Ditambah kejatuhan Konstantinopel di tahun 1453 juga menjadi peristiwa penting yang menandai kebangkitan era Renaissance. Karena sejak Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, jalur perdagangan Eropa mau tidak mau harus diubah, dan saat itu titik temu perdagangan yang baru dibentuk di Italia. Jadi gak heran jika banyak tokoh-tokoh ternama Renaissance yang muncul di Italia, karena pusat era ini dulunya itu ya di Italia. Nah, era ini juga gak terlepas dari ciri khasnya yang kuat, karena semenjak era ini muncul di sekitaran abad ke-14, banyak kemajuan kontraksi yang terjadi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dengan sangat pesat. Nah, di masa ini banyak masyarakat Eropa yang mempelajari karya-karya filsuf maupun ilmuwan Yunani dan Romawi kuno yang membuat pemikiran humanisme dan rasionalisme tadi juga ikut terus berkembang. Yang kedua, berkurangnya pengaruh gereja dan dominasi para bangsawan. Nah, sebelum era Renaissance, gereja dan para bangsawan merupakan salah satu pihak paling dominan dalam masalah kekuasaan. Tapi setelah era ini muncul, pengaruh dua pihak ini lambat laun menjadi melemah dan gak sedominan dahulu, dikarenakan masyarakatnya udah pada open-minded. Di era ini masyarakat Eropa udah berani angkat suara dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan politik para penguasa maupun karya-karya seni yang dianggap pasaran. Terus yang ketiga, banyaknya muncul penemuan-penemuan baru maupun karya-karya seni yang menekankan sisi humanisme. Di era Renaissance, hampir semua aspek berkembang dengan sangat besar, mulai dari kualitas manusianya, budaya, ekonomi, seni, politik, filsafat, sains, termasuk agama. Nah, semuanya berkembang dengan sangat baik. Nah, dikarenakan perkembangan mereka yang pesat ini, otomatis inovasi-inovasi maupun penemuan-penemuan baru juga ikut terus bermunculan, kayak penemuan mesin cetak tadi, kacamata, jam mekanik, kapal selam, kompas, komponen mikroskop, dan lain-lain. Dan bukti kuat era Renaissance bisa kita lihat dari sebuah kota di Italia, yaitu Florence. Di kota ini banyak bangunan-bangunan indah sekaligus bersejarah yang dibangun di era Renaissance. Nah, di tengah-tengah kota ada satu bangunan yang arsitekturnya bagus banget, yaitu Katedral Santa Maria dan Fiori, karya seorang arsitek jenius bernama Filippo Brunelleschi, yang sampai sekarang katanya katedral ini masih menjadi ikon sekaligus salah satu bangunan paling indah di Italia. Nah, tadi udah disebutin beberapa tokoh-tokoh ternama yang ada di era ini. Biar lebih komplit ditambahin ya. Jadi sebenarnya di era Renaissance
ada banyak tokoh-tokoh yang hebat bermunculan. Yang salah satu paling mencolok di era ini adalah Leonardo di Serviro da Vinci. Beliau ini merupakan silor seni yang bertanggung jawab atas lukisan-lukisan paling fenomenal dunia. Mulai dari Mona Lisa, Savers, fitur-fitur Pianmen, dan lain-lain. Tetapi selain terkenal sebagai lord seni, Da Vinci juga ternyata terkenal di bidang lain, kayak matematika, teknik mesin, botani, sampai biologi. Beliau ini tidak hanya melukis saja yang bisanya, tetapi yang lain-lainnya juga bisa, sampai-sampai para sejarawan menyebut beliau Da Vinci yaitu sebagai Renaissance sejati dan seorang polimer atau yang expert banget di berbagai bidang. Terus ada Galileo Galilei yang disebut sebagai bapak ilmu pengetahuan modern karena observasinya yang luar biasa terhadap alam semesta. Sedangkan Einstein menyebut Galilei sebagai bapak metode ilmiah karena teori-teorinya yang terbukti ciamik. Dan sama kayak Da Vinci, beliau juga tidak hanya dalam satu bidang, tetapi di bidang fisika, filsafat, teknik, dan khususnya astronomi juga diembat. Dan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan juga gak nanggung-nanggung. Dia tahu hukum dinamika, penyempurnaan teleskop, hukum kecepatan, dan itu semua ya dari ini orang. Next ada Michelangelo. Nah, kalau udah Da Vinci disebut Lord of Art, Michael disebut God of Art, dewa seni, karena saking jeniusnya. Di era ini dia disebut sebagai Il Divino atau yang ilahi. Sampai segitunya ya. Karena menurut para sejarawan, skillnya dalam mengolah seni itu memang di luar nalar. Mulai dari lukisan gelas jasmine di langit-langit Chapel Sistina, pahatan Battle of Centaur, patung Pita, sampai patung David. Menurut para ahli seni, semua karya-karya ini kayak ada semacam campur tangan ilahi. Nah, makanya orang-orang sana sampai-sampai menyebut dia sebagai Il Divino. Dan yang paling mengesankan, Michelangelo diyakini memiliki kemampuan yang disebut terabitilia, yaitu semacam kemampuan yang dapat menanamkan rasa kagum ke setiap orang. Dan yang terakhir ada Nicolaus Copernicus. Nah, ini adalah orang yang cukup kontroversial di era Renaissance karena dia ini orang yang mencetuskan teori heliosentris atau teori yang menyatakan matahari sebagai pusat tata surya, sekaligus yang jadi lawan dari teori geosentris, teori yang menyatakan bumilah yang menjadi pusat tata surya. Nah, walaupun awalnya teori ini sempat ditolak dan bikin heboh di era Renaissance, bahkan Galileo harus ngabisin hidupnya di penjara gara-gara memperjuangkan teori ini. Tetapi lambat laun teori ini bisa diterima dan membuat revolusi besar di dalam ilmu astronomi. Walaupun perdebatan antara teori heliosentris dan geosentris sendiri masih tetap sengit. Nah, menurut kamu mana nih yang benar? Matahari menjadi pusat tata surya atau sebaliknya, yaitu bumilah yang menjadi
Pusat Tatar Surya. Silahkan kalau bisa komen ya. Jadi itulah sedikit pembahasan tentang era Renaissance atau era kebangkitan bangsa Eropa. Gimana menurut kalian? Sekarang udah paham nggak gimana kenapa bangsa Eropa bisa lebih maju? Sebenarnya alasannya simpel sih, karena mereka mau berbenah, memperbaiki kesalahan dan punya kemauan untuk hidup yang lebih baik. Sekian untuk video ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan jika ada cerita yang salah, mohon dikoreksi.